Haleluya, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu saya sangat bersuka cita kembali dengan saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa kasih Kristus selalu melimpah bagi kita yang percaya dan yang berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan selalu membagikan berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup, dan firman Tuhan itu penuh kuasa, dan firman Tuhan itu ya dan amin di setiap janjinya. Jadi percayalah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan saudara, dan tema saya berbicara tentang hidup bukan ditentukan dengan peramal atau ramalan dan sebagainya. Justru itu berakibat fatal. Fatal yaitu kematian yang membawa saudara kepada neraka, dan kutuk yang membawa kepada generasi-generasi anak-anak kita ketiga dan keempat tidak bisa putus jika kita hidup bergantung kepada roh-roh peramal. Jadi hari ini saya mau berbicara tentang jangan bertanya atau jangan mempercayai setiap para peramal. Puji Tuhan, dan sebelumnya tentu kita terlebih dahulu berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini datang di hadirat-Mu. Kami perlu Roh Kudus yang memimpin setiap perkataan firman-Mu, agar firman-Mu itu ada kuasa bagi kami yang mendengar, sehingga kami tidak mempercayai atau tidak bergantung dengan ramalan-ramalan yang tidak memberikan tanggung jawab bagi kami. Iblis itu memang licik, iblis itu lihai supaya manusia menjadi percaya. Tetapi saat ini firman-Mu lah yang mengubahkan kami, yang menuntun kami kepada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus jamah setiap kami yang mendengar. Ada kuasa, ada mujizat Tuhan bekerja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat yang ke-9. Saya baca di sini. Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Ayat 11, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Puji Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, ternyata orang-orang yang bertanya kepada peramal, penyihir dan sebagainya itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman purbakala sudah ada saudara. Bahkan sampai hari ini masih dipegang, masih diyakini, masih dipercayai, dan banyak orang yang mengikutinya. Tetapi biarlah firman Tuhan ini yang selalu
memberikan kita pengertian yang benar sehingga kita selalu dituntun di dalam kebenaran. Nah, saudara yang kasih Tuhan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari petenung adalah orang yang meminta kepada dukun, atau orang yang meminta pertolongan kepada dukun atau orang pintar. Peramal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, melihat nasib orang dengan membuka ramal atau menelaah. Contoh primbon, zodiak, perhitungan, apakah ada malapetaka yang datang? Dan itu yang disebut dengan peramal. Penelaah itu tujuannya sama dengan peramal. Penyihir, yaitu perbuatan kekuatan gaib dengan mempesona, yaitu dengan cara guna-guna, mantra, dan pemantra juga disebut sama dengan aktivitas dari penyihir. Karena apa? Kekuatan gaib. Justru ini yang ditentang oleh Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sudah perintahkan, jangan engkau belajar atau mengabdi, karena itu kekejian bagi Tuhan yang dilakukan bangsa-bangsa atau suku etnis. Ya, jadi jangan belajar kepada peramal atau yang lainnya. Jangan persembahkan anakmu, baik laki-laki dan perempuan, untuk bertanya kepada peramal, penelaah, sihir, guna-guna atau yang lainnya, pemantra. Jangan, saudara, karena itu tidak menguntungkan. Karena iblis itu lihai supaya manusia menjadi percaya. Tapi saat ini saya mau ingatkan, saya mau tekankan, stop. Dan juga jangan bertanya kepada roh orang mati atau arwah. Karena apa? Orang mati sudah putus hubungannya dengan orang yang hidup. Kita alam fisik, alam nyata, tidak tahu manusia aktivitas dari supranatural itu. Artinya sudah terpisah. Jadi jangan berdoa terhadap orang-orang yang sudah mati, karena itu kekejian bagi Tuhan. Nah, saudara, apa yang dimaksud kekejian? Tuhan sendiri yang berperang, Tuhan sendiri yang murka kepada mereka yang mengikuti hal-hal tersebut. Jadi selama masih ada kesempatan, datanglah kepada Tuhan. Dia bukan membawa engkau kepada agama, tetapi pertama Dia sanggup melepaskan saudara dari segala jerat iblis, dari segala tipu daya iblis, dari segala roh-roh jahat yang dipimpin oleh Lucifer. Jadi peramal, petenung, penelaah, penyihir, dan lain-lain itu satu paket, saudara. Itu aktivitas roh-roh jahat supaya manusia jatuh dan binasa. Tapi hari ini Tuhan itu baik, mengingatkan kita kembali, dan kita jangan hidup bercela di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan tidak izinkan itu bagi kita. Saat ini Tuhan tidak izinkan bagi engkau yang sudah masuk ke dalam lubang, yaitu kuasa kegelapan. Nah, saudara, bagaimana cara untuk memutuskannya? Yang pertama adalah beriman pada Yesus, bertobat, datang kepada Tuhan, terima, buka hatimu. Dan yang kedua, berdoa, perkatakan darah Yesus, karena darahnya yang sudah mati di kayu salib sanggup melepaskan dari segala kutuk dan melepaskan dari segala belenggu setan, memutuskan kuasa kegelapan. Berdoa, perkatakan darah Yesus ada kuasa. Ya, darah Yesus ada kuasa. Yang ketiga, jauhi pergaulan yang membawa saudara kepada ramalan, kepada sihir, kepada mantra, dukun, dan sebagainya. Jauhi itu.
Tapi saudara harus berani berkatakan, saya tidak mau bertanya, belajar kepada hal-hal itu. Yang keempat, banyaklah menyembah Tuhan. Buka hubunganmu dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan setia kepadanya. Dan juga cintailah firman-Nya, sukailah membaca firman, dan cintailah Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Jadi ingat, jangan meminta, jangan belajar kepada ramalan, jangan mempercayai sekalipun kelihatannya benar, sekalipun apa yang dikatakannya benar. Karena saya mau katakan, iblis itu lihai, licik, pintar memutarbalikkan fakta. Dia bagaimana caranya yang asli itu menjadi palsu. Iblis itu hebatnya memalsukan yang asli. Jadi banyak orang yang tidak sadar sudah jatuh kepada hal-hal demikian. Jadi ingat, jangan lakukan itu. Stop. Minta imanmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Dan ini saja yang saya bisa bagikan beberapa menit ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan bagikan kepada banyak orang agar channel ini selalu memberkati buat saya, buat saudara, dan buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. God bless you. Haleluya.